kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Pada hari ini kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan, kita mau sama-sama puji Dia. Terima kasih Tuhan. Bagimu-lah Tuhan segala pujian kami Bapa. Segala hormat kami Tuhan. Terima kasih Yesus.
selalu bersyukur Tuhan, apapun keadaan kami mau bilang Engkau sungguh baik Tuhan. Terima kasih Bapa. Kiranya Tuhan yang beracara Tuhan di ibadah kami Tuhan pada hari ini Bapa. Rapi setiap kami Tuhan, kiranya Tuhan hadirat-Mu Tuhan boleh nyata Tuhan di tengah-tengah kami Bapa. Kami siap Tuhan untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kami naikkan ini semua Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu Yesus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Yeay. Kita mau lebih antusias lagi puji Tuhan Bapak Ibu. Amin. Amin. Oke, yuk mari. Yeay. Haleluya. Tepuk tangan semua ya. Di saat ku berpaling
gas lagi buat Tuhan, amin. Yeay. Kau Tuhan yang mulia. Sama-sama kita mau katakan ya. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia.
Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami mau datang Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Bapa. Kami tahu Tuhan, Kau turut bekerja Tuhan dalam hidup kami Bapa.
Engkau selalu ada Tuhan buat kami. Kami percaya Tuhan, kami punya Allah yang besar. Kami punya Allah yang hidup. Kami bersyukur Tuhan, Kau selalu baik Bapa. Terima kasih Bapa untuk hari ini Tuhan. Untuk kuasa-Mu Bapa, untuk hadirat-Mu Tuhan, untuk setiap janji-Mu Tuhan. Kami mau berterima kasih Bapa. Tiba saatnya Tuhan, kami rendahkan hati kami Tuhan. Kami mau duduk diam Tuhan, mendengarkan firman-Mu Bapa. Kiranya Tuhan Kau yang berkati Tuhan, hamba-Mu Tuhan. Kau berkati Tuhan lidah bibirnya Bapa. Apa yang Tuhan ingin sampaikan pada setiap kami Tuhan, Tuhan boleh titipkan Tuhan melalui beliau Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Senang sekali bisa ketemu dengan Bapak Ibu semua. Gak berasa hari ini kita sudah sampai di minggu ketiga bulan Juli, tanggal 19 Juli. Selamat datang di ibadah online PCC Jakarta 19 Juli hari ini. Bapak Ibu Saudara, senang sekali hari ini kita bisa ketemu. Saya berharap Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat dimanapun Bapak Ibu berada. Dan minggu ini, siang hari ini kita kedatangan tamu spesial, bahwa kebetulan saya sendiri belum pernah bertemu dengan beliau. Harusnya hari ini pertama kalinya saya bertemu dengan beliau, tapi karena kita masih dalam ibadah online sehingga beliau harus melakukan rekamannya dari kediamannya, sehingga saya belum bisa ketemu, baru bisa ketemu secara online. Tapi saya percaya Bapak Ibu pasti diberkati oleh hambanya Pastor Terry William. Beliau adalah gembala dari GPDI Kemang Pratama Bekasi, dan sampai hari ini masih mengajar di beberapa sekolah teologi, dan kebetulan juga teman dari Pastor Irfan sendiri. Dan saya percaya bahwa apa yang sudah ia layani selama ini, ia juga banyak mengajar seminar keluarga, dan saya percaya apa yang ia akan sampaikan sebentar akan bisa memberkati kita semua. Jadi buka hati Bapak Ibu semua, siapkan hati, kita akan terima sesuatu yang baru dalam kampanye kita di bulan-bulan ini. Saya percaya Pastor Terry bisa memberkati kita semua, apa yang ia sampaikan berasal daripada Tuhan. Siapkan hati Bapak Ibu Saudara, dan selamat menikmati kasih karunia dan berkat Tuhan dan pengajaran yang Tuhan akan siapkan buat hari ini. Shalom, keluarga Kristen yang berbahagia hari ini. Ada jumpa dengan saya, Pastor Terry Wisam. Sangat bersyukur saya bisa jumpa dengan saudara hari ini pada tatap muka ibadah Minggu Raya. Saya percaya saudara dalam kondisi yang sehat, dan menjadi doa saya, Anda dalam kondisi yang sehat, kuat, dan selalu berserah dalam iman pada Tuhan. Kondisi tidak mengenakan di luar sana, tapi saya percaya kita aman dalam lindungan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Sebelum kita memulai hari ini dengan firman Tuhan sebagai bagian dari khotbah saya, kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Allah Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berserah penuh pada Tuhan untuk jam-jam ibadah hari ini. Kiranya tangan Tuhan beserta dengan kami, menaungi dan menjaga kami. Kami tahu tanpa Tuhan kami tidak bisa bertahan. Kami tahu tanpa Tuhan kami tidak bisa sehat. Kami tahu tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Buat kami menanjak ke atas, karena tangan Tuhan yang maha dahsyat itu ada di pihak kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, dan mulaikan khotbah hari ini. Dan biarlah khotbah hari ini hidup dalam hidup kami, dan berkat menjadi rema dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya diberikan satu tema tentang kedewasaan rohani. Kedewasaan rohani. Ada yang namanya kedewasaan, berarti ada satu progres usia.
tentunya. Ada satu progres atau pertumbuhan badani. Namun dalam hal ini kita dalam skop lingkup ibadah kita hari ini, yakni kedewasaan spiritual, kedewasaan rohani kita. Namun sebelumnya kita perlu tahu apa itu dewasa. Dewasa itu artinya berubah, terjadinya perubahan dari sifat kekanak-kanakan menanjak ke usia yang matang. Itu namanya kedewasaan. Bagaimana halnya dengan Alkitab atau sudut pandang Alkitab tentang kedewasaan? Rasul Paulus mengajarkan kepada pengikut Tuhan pada awal gereja bahwa orang-orang Kristen dan dewasa adalah orang-orang Kristen yang sudah bukan minum susu lagi, tetapi lebih daripada itu, makanan yang lebih keras lagi. Nah, hari ini saya akan mendasari seri khotbah hari ini tentang kedewasaan rohani dari satu pembacaan Alkitab dalam Perjanjian Lama, khususnya Mazmur 20, tepatnya dari ayat yang ke-6. Saudara bisa perhatikan baik-baik sampai ayatnya yang ke-9. Saya akan bacakan, kiranya firman ini jadi berkat bagi kita semua. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Perhatikan kata-kata ini. Dan menjawabnya dari sorganya yang kudus. Dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda. Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Katakan haleluya. Mereka rebah dan jatuh. Tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Ayat yang ke-9, ayat terakhir. Ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada Raja. Jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru. Ini adalah sebuah tulisan dari raja yang besar, raja kedua Israel yang bernama Daud, yang semuanya kita tahu bahwa Daud adalah raja yang luar biasa, yang diangkat Tuhan dari orang yang sederhana. Begitu luar biasa Tuhan memproses hidupnya, sehingga dia tahu apa arti itu kemenangan, dia tahu apa arti itu pembentukan, dia tahu apa artinya itu kejatuhan, dan dia tahu apa artinya satu kemegahan dalam Tuhan. Nah, seri khotbah hari ini berbicara tentang kedewasaan rohani. Ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan dalam topik kedewasaan rohani ini. Seperti di awal tadi saya katakan, terjadi perubahan dari sifat atau karakter kekanak-kanakan atau tubuh kekanak-kanakan menjadi tubuh yang dewasa. Itulah proses pendewasaan. Dalam hal ini secara spiritual, orang Kristen, kalau kita kaitkan dengan pembacaan kita hari ini dalam Mazmur 20, adalah satu proses juga. Perhatikan baik-baik di sana. Kalau saya melihat ada 3 poin yang dapat kita pelajari. Poin yang pertama, kedewasaan rohani itu apabila kita, yang pertama, semua kalau bukan Tuhan. Apa artinya semua kalau bukan Tuhan? Semua kalau bukan Tuhan tidak akan jadi. Saya mengalami dalam proses hidup secara pribadi, kalau bukan Tuhan saya tidak bisa bertahan hari ini di kota Jakarta atau kota Bekasi sampai kurang lebih 22 tahun. Ya, usia pelayanan saya di kota ini sudah masuk usia pada ke-22 tahun. Hampir mau 1/4 abad. Kalau bukan Tuhan, saya tidak bisa bertahan. Saya tidak tahu seberapa lama Anda mengiring Tuhan, seberapa lama Anda berdoa dan bertahan dalam doa Anda untuk satu tujuan dalam doa itu dijawab Tuhan. Saya tidak tahu Anda berapa lama bergumul akan satu penyakit yang sudah mungkin menahun, menjadi daging, berkuasa di atas tubuh Anda. Tapi saya percaya kuasa Tuhan lebih besar daripada kuasa sakit penyakit itu. Saya tidak tahu seberapa besar pergumulan Anda ketika Anda bergumul supaya usahamu naik. Saya tidak tahu. Tapi saya tahu ada yang maha tahu di sana. Dia Tuhan Allah yang maha tahu. Terkadang kita terlalu banyak curhat. Curhatnya di medsos. Curhatnya ke orang-orang lain. Tidak salah sih. Tapi kalau kita terlalu umbar curhat,
Sebaiknya kita umbar curhat itu ke kaki Tuhan. Ya. Katakan selalu dalam doamu. Berharap selalu dalam doamu. Ceritakan selalu dalam doamu. Supaya apa yang dialami oleh Raja Daud, sekarang aku tahu. Kalau dalam terjemahan lama, sekarang aku baru tahu. Sekarang aku baru ngerti bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya, kepada orang yang dipilihnya. Saya percaya pengurapan itu berlaku bagi semua orang, bukan hanya kalangan pendeta, bukan hanya kalangan aktivis gereja saja, bukan hanya kalangan hamba Tuhan full time, full heart, dan lain sebagainya. Tapi gereja yang hari ini berserah pada Tuhan adalah gereja yang diurapi Tuhan. Dalam kondisi hari-hari ini seperti kita tahu bersama dan kita alami bersama, pandemi yang berkepanjangan, COVID-19, membuat gerak-gerik kita sebagai anak-anak Tuhan begitu sempit. Usaha sepertinya dipersempit, pekerjaan sepertinya dipersempit. Beberapa hari lalu saya mendengar perusahaan sekelas Lion Air saja itu mengadakan PHK besar-besaran. Konon kabarnya Bank Sentral Asia, BCA, juga akan melakukan hal yang sama. Puji Tuhan, kalau kita hari ini masih bisa hidup karena anugerah Tuhan. Sekali lagi, poin pertama, semua kalau bukan Tuhan. Artinya semua kalau bukan Tuhan bukan berarti setiap pergumulan doa kita itu harus ada pencapaian yang tertinggi. Kita bertahan saja di dalam Tuhan, dalam kondisi hari-hari seperti ini. Itu sudah merupakan kontribusi Tuhan yang besar sekali. Saya sebagai pelayan Tuhan, saya sebagai kepala keluarga, saya juga sebagai seorang usahawan. Ya, bagaimana saya harus bertahan dalam situasi seperti ini? Jadi saya mau katakan kalau saya berkhotbah hari ini, bukan hanya sekedar saja saya share akan firman, tapi saya mau share akan hidup saya. Saya mengajarkan kepada anak-anak saya untuk selalu berharap pada Tuhan. Saya mengajarkan kepada istri, kepada orang-orang yang ada di sekitar saya yang banyak membantu saya, supaya mereka juga berserah pada Tuhan. Ada orang-orang di sekitar saya yang umumnya banyak tidak seiman dengan saya. Tapi saya bilang sama mereka, dengan imanmu masing-masing mari kita berdoa supaya kita bisa bertahan dalam badai COVID yang luar biasa hari-hari ini. Sekali lagi, kalau bukan Tuhan, saya tidak bisa bertahan. Jadi doa saya bagi saudara juga demikian. Jadi doa saudara dalam pribadi saudara minimal juga harus demikian. Kalau bukan Tuhan yang mempertahankan saudara, saudara tidak akan bisa berbuat apa-apa. Artinya apa? Kita harus sadar melibatkan Tuhan dalam setiap detik kita. Kita harus sadar bahwa Tuhan itu berkuasa atas setiap tarikan nafas kita. Kita harus sadar bahwa Tuhan itu berkuasa atas 1 rupiah demi 1 rupiah yang kita hasilkan dari keringat kita. Jangan kita sombong. Semua kalau bukan Tuhan. Ada satu kutipan dalam perjanjian lama juga dalam Zakaria 4 ayatnya yang ke-6, saya bacakan di sana. Maka berbicaralah ia, katanya. Siapa ia di sini? Kalau saudara baca dalam kitab Zakaria ini Zerubabel. Zerubabel itu adalah seorang gubernur di tanah Yehuda atau Yudea yang waktu itu mereka ini ada dalam pembuangan di Persia. Dia berbicara kepada bangsa Israel dan di hadapan Raja Kores, Raja Persia yang menjajah mereka di Babel. Dia berbicara karena dia sebagai pemimpin pembangunan tahap awal tembok Yerusalem. Dia berbicara seperti ini. Maka berbicaralah ia, berbicaralah Zerubabel. Katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku. Firman Tuhan semesta alam. Artinya apa saudara? Tuhan berbicara kepada Zerubabel supaya dia sadar
bahwa bukan dengan keperkasaannya, bukan dengan kecerdasannya, bukan dengan kemampuannya, bukan dengan lobby-lobbynya kepada Raja Koreshi, dia bisa menjadi pemimpin, menjadi leader yang hebat untuk membangun kembali tembok Yerusalem yang sudah hancur. Bukan. Untuk meletakkan kembali dan membangun kembali bait Allah yang kedua. Bukan. Tapi yang menjadi inti di sana adalah kalau bukan Tuhan, kalau bukan roh Tuhan. Terkadang kita mencapai satu cita-cita, tercapai, kita lupa Tuhan. Kita mencapai satu omset penjualan yang besar, kita lupa Tuhan. Saya tidak tahu seberapa besar saudara punya ketaatan pada Tuhan, ya. Bentuk ketaatan kita banyak hal, ya. Untuk mewujudkan bahwa semua kalau bukan Tuhan, rasa terima kasih kita, rasa pengakuan kita kepada Tuhan itu banyak hal yang bisa kita wujudkan. Ya. Saya tidak bisa paksakan saudara untuk melakukan ini, tapi firman Tuhan mengajarkan kepada saudara supaya saudara tahu mengembalikan milik Tuhan juga. Itu satu bukti, satu indikator bahwa Anda tidak melupakan Tuhan. Ya, mengembalikan milik Tuhan atau persepuluhan itu satu bukti bahwa kita juga memperhatikan pekerjaan Tuhan, bahwa kita juga mengakui Tuhan itu berdaulat atas hidup kita. Itu kalau bukan Tuhan. Kedewasaan rohani ini step awal. Semua kalau bukan Tuhan. Jadi karena roh Tuhan ada pada kita, maka kita bisa. Ingat, roh Tuhan itu adalah roh penolong. Roh yang menolong saudara dan roh yang menolong saya. Apalagi di situasi seperti ini, kita butuh roh penolong itu. Roh Kudus. Haleluya. Kedewasaan rohani untuk step yang kedua. Ada 3 step sebentar. Yang kedua adalah taat dan setia akan firman Tuhan. Taat dan setia akan firman Tuhan. Saya ambil satu kutipan ayat dalam Perjanjian Baru yang dikatakan Yesus kepada orang banyak. Perhatikan, Yohanes 3 ayat 38 dikatakan di sana. Barang siapa yang percaya kepadaku, kepada Tuhan, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Apa artinya, saudara? Perhatikan baik-baik. Orang-orang yang dapat dikategorikan sebagai orang yang sudah dewasa secara spiritual, secara rohani Kristen, adalah orang-orang yang kematangan ketaatannya itu udah matang benar, kesetiaannya itu udah matang benar. Dia mengerti seperti apa yang Tuhan bilang, bahwa hatinya akan selalu mengalir aliran-aliran air hidup. Yohanes 7 ayat 38. Artinya apa? Orang-orang yang dewasa rohani itu selalu di hatinya itu, dari hati timbul semua apa yang ada pada kita, ya. Intinya hati kita. Jadi dari hatinya itu dikatakan oleh Yesus di sini, dari hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Bukan cuma air hidup saja, tapi aliran-aliran air hidup. Cerna baik-baik perkataan Yesus ini. Aliran-aliran air hidup. Artinya apa? Saudara menjadi sumber mata air. Di tengah situasi yang ada hari-hari seperti ini, saudara dan saya menjadi sebuah mata air. Aliran-aliran air hidup. Bagi siapa Anda mengairi itu? Paling tidak orang yang paling dekat dengan saudara. Paling tidak dengan orang yang paling Anda cintai. Istri kah? Suami kah? Anak-anak? Orang tua? Atau mungkin gembala? Atau mungkin pendeta? Atau mungkin pekerjaan Tuhan? Itu orang-orang yang dekat, orang-orang yang sangat care dengan hidup Anda. Saudara yang dikasihi Tuhan, taat dan setia pada firman Tuhan itu tidak rugi, saudara. Saya selalu mengajarkan kepada anak-anak saya untuk tetap taat dan setia pada firman Tuhan. Tidak perlu kita neko-neko berpikir kalau kita setia pada ini, firman Tuhan tidak, maka kita akan berhasil. No. Kita harus tetap setia pada firman Tuhan. Saya teringat pada, coba kita buka di dalam Yosua 1. Ya.
Ya, perhatikan baik-baik. Ya. Ayat 7, hanya kuatkanlah, Yosua 1 ayat 7. Hanya, berarti tidak ada yang lain. Perhatikan, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Berarti apa? Taat, on the track, dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati. Saya ulangi, bertindaklah hati-hati. Sesuai dengan seluruh hukum. Seluruh hukum, bukan sebagian. Seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Taat, obey, on the track. Perhatikan baik-baik. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Supaya engkau beruntung. Supaya engkau berhasil kemanapun engkau pergi. Kalau boleh saya gubah dalam bagian lain. Apapun yang engkau hadapi. Supaya engkau beruntung, berhasil, apapun yang engkau kerjakan. Kalau mau beruntung berhasil, perhatikan baik-baik. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Terhadap siapa? Terhadap firman Tuhan. Taat dan setia pada firman Tuhan. Simple hidup kita sebagai orang Kristen. Ya. Cepat atau lambat kita pasti ditolong Tuhan. Tinggal kita tunggu tanggal mainnya Tuhan. Tanggal mainnya Tuhan biasa istilahnya destiny dari Tuhan. Ya, kita punya destiny khusus, kita punya destiny secara pribadi. Tapi Tuhan juga punya destiny pada kita. Yang terjadi adalah biarlah kehendak Tuhan, biarlah destiny Tuhan jadi pada kita. Kuncinya cuma Tuhan minta satu hal, taat dan setia akan firman Tuhan. Itu saja, simple. Pak Pendeta gampang berkata taat dan setia pada firman Tuhan. Ya, saya sudah lakukan itu. Apa yang Tuhan minta, saya berikan. Saudara dikasih Tuhan, beberapa hari lalu saya mengalami satu sakit. Sakitnya itu sebenarnya simple. Ya, saya telat makan, akhirnya asam lambung saya naik dan saya masuk angin juga ditambah itu. Kemudian pada saat saya beston pagi, saya mengalami pusing yang begitu luar biasa. Dan serasa saya itu seperti baru kali ini saya sakit. Seperti itu, begitu berat, ya. Dalam doa saya berhenti dan istri saya melanjutkan doa pagi. Saya mau katakan kepada saudara, begitu lemahnya kemanusiaan saya. Saya boleh berkhotbah dengan gagah di berbagai tempat. Berkhotbah dengan gagah di berbagai media. Tapi ketika itu Tuhan mau menyatakan kepada saya bahwa kamu tidak ada apa-apanya di mataku. Terus terang, sebagai manusia, saya sudah berkata, Tuhan, jangan dulu panggil saya. Saya masih banyak hutang sama Engkau, Tuhan. Itu yang saya pikirkan. Saya masih banyak hutang, yang kedua, bagi gereja Tuhan, bagi pelayanan. Yang ketiga, saya masih banyak hutang. Hutang di bawah tanda kutip ya, bukan duit. Saya masih banyak hutang terhadap istri dan anak-anak saya. Tuhan, buatlah saya panjang umur. Sehingga saya bisa lebih berkarya lagi dan membayar hutang-hutang saya itu. Hutang di sini sekali lagi di bawah tanda kutip bukan hutang uang, tapi karya. Tuhan, izinkan saya berkarya banyak untukmu Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada kurang lebih setengah hari saya terbaring di tempat tidur dan sulit saya untuk baring kiri baring kanan. Hanya setiap kata-kata saya yang keluar dari mulut, haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, puji Tuhan. Saya percaya Tuhan mendengar akan kata-kata saya itu. Saya yakin Tuhan mendengar rintihan saya itu. Dan saya percaya Tuhan mulai mengulurkan tangannya, mulai menjamah kelemahan tubuh saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di setiap kekuatan kita terdapat kelemahan juga. Artinya apa? Cuma satu kunci kita. Berserah terus pada Tuhan, taat dan setia. Ya. Poin yang ketiga. Jadi poin yang pertama saya ulangi lagi, tanda kedewasaan adalah semua kalau bukan Tuhan. Referensi ayatnya Zakaria 4 ayat 6.
Kalau bukan roh Tuhan, kita tidak bisa apa-apa. Yang kedua, saya ulangi lagi, taat dan setia. Biarlah hidup kita ini taat dan setia, supaya aliran-aliran air kehidupan itu ada. Membasahi hidup kita, minimal membasahi hidup kita. Saya ulangi lagi. Dan maksimal kita bisa membasahi orang-orang di sekitar kita. Artinya kita jadi berkat. Kalau kita hidup, maka orang-orang lain di sekitar kita juga mengalami air kehidupan itu. Amin. Ya. Yang ketiga, Tuhan hadir di setiap musim. Tuhan hadir di setiap musim. Coba kita ulangi pada ayat pokok kita tadi dalam Mazmur 20 ayat 6 sampai 9. Sekarang aku tahu, berarti sebelumnya dia belum tahu, bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya, yakni Daud, hambanya, dan menjawabnya dari sorganya yang kudus, berarti doanya terjawab, dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanan Tuhan, tangan kanannya, dikatakan sana. Orang ini memegahkan kereta, orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Perhatikan ayat yang ke-8. Orang-orang yang dikatakan di ayat ke-7 ini dikategorikan sebagai orang ini dan orang itu di ayat yang ke-8. Diambil satu diksi, mereka. Ya, mereka yang bermegah tadi itu dikatakan seperti ini, saudara. Ayat 8, perhatikan baik-baik. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Apa artinya di sini, saudaraku? Saudara yang dikasihi Tuhan, poin yang ketiga, Tuhan hadir di setiap musim. Terkadang kita berada di musim kemarau, orang lain berada di musim penghujan. Terkadang kita berada di musim paceklik, orang lain berada di musim penuai. Yes, oke. Tidak apa-apa. Sikapi dengan kedewasaan rohani. Jangan iri hati. Jangan mencemooh, jangan menggerutu. Ketika kita melihat yang begitu, tepislah semua karakter iri hati. Bakar semuanya. Seperti tadi yang saya katakan, ada destiny dari Tuhan. Ada waktunya Tuhan. Di poin ketiga ini, Tuhan akan hadir di setiap musim kita. Paling tidak dia pertahankan iman kita, supaya kita tidak menyangkali dia. Ketika Anda menuai, jangan lupa Tuhan. Tuhan hadir di sana ketika musim menuai. Tetapi ketika engkau berada di musim paceklik, Tuhan juga hadir di sana. Dia tetap Tuhan yang tetap memberikan makanan bagimu. Ingat bangsa Israel, 40 tahun lamanya mereka harus berjalan di padang gurun dari Mesir ke tanah perjanjian. Tapi sekali lagi saya mau bilang kepada saudara, mereka tidak pernah kelaparan. Mereka tetap ada. Dan Tuhan tetap ada dalam setiap musim. Tuhan tetap berkuasa. Tuhan tetap menyatakan kasih-Nya. Tuhan tetap hadir dalam setiap musim kita. Mungkin hari ini kita mengalami musim corona. Ya. Mungkin di waktu yang lalu kita mengalami musim panen melimpah, tapi hari ini kita mengalami musim corona. Katakan puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Ada maksud Tuhan yang indah dalam hidup kita. Mungkin saudara hari ini mengalami, mohon maaf, di PHK, atau usaha turun omset dan lain sebagainya. Tetap angkat tangan dan sambil berteriak pada Tuhan dalam doa, terima kasih Tuhan, puji Tuhan. Aku tahu Tuhan hadir di musim-musim hidupku. Sekalipun pohon ara tidak berbuah, dan kambing domba terhalang dari kurungan, aku tetap percaya Tuhan, kata Habakuk. Sekalipun kemarau, Tuhan pasti ada dalam kemarau Anda. Sekalipun itu penghujan, Tuhan tetap harus dan pasti ada dalam musim itu juga. Sedikit kesaksian sebelum saya akhiri khotbah hari ini kepada saudara. Di awal tahun saya mengalami musibah yang dahsyat, yang luar biasa. Kalau virus corona bisa dibendung dengan protokol kesehatan, tapi kalau banjir itu nggak bisa dibendung. Kita pakai masker 7 lapis pun banjir tetap datang.
Dan saya alami apa yang namanya banjir bandang itu. Rumah saya dekat dari sungai, cuma kurang lebih 200 meter di Bekasi. Setelah kami ibadah, semua sudah pulang, dan kami ada perjamuan makan siang bersama dengan istri dan anak-anak. Kebetulan anak saya dari Bandung hadir di rumah liburan, ya, tanggal 1 Januari kemarin. Dalam kurun waktu 20-40 menit, air dari jalanan itu masuk sampai ke pinggang. Semua apa yang saya capai, harta benda saya, rumah saya nggak tingkat, saudara, itu habis dalam sekejap, terendam banjir. Buku-buku apa habis semua. Saya harus mengungsi ke tetangga yang 2 lantai. Notabene mereka orang Muslim. Saya berdoa di situ dengan anak saya yang pertama. Istri dan anak saya yang kedua, mereka lari ke perkampungan yang cukup agak tinggi dari perumahan kami. Apa yang terjadi, saudara? Keesokan paginya air surut dan kami melihat rumah itu luar biasa. Anak saya yang tua, yang gede menangis. Saya peluk dia. Istri saya dan anak saya yang kedua, juga yang kecil, menangis. Saya katakan satu hal dengan mereka. Semua ini anugerah Tuhan. Mari kita gandeng tangan dan kita berdoa. Ini di tengah rumah yang berantakan dengan lumpur, dengan hancur-hancuran. Saya ada dokumentasinya. Kita gandeng tangan dan kita berdoa. Saudara ini kasih Tuhan. Di situ air mata kami mengalir. Satu hal yang saya katakan kepada anak dan istri saya, anak-anak dan istri saya katakan, jangan hilang damai sejahtera dari hidupmu hanya karena materi hancur seperti ini. Semua ini karena Tuhan. Kalau bukan Tuhan, mari, ini musimnya mungkin kita menangis, tapi ada musimnya kita akan tertawa dan hidup berkemenangan. Dan ternyata benar, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu tidak buta, Tuhan itu tidak pernah lengket tangannya di dadanya seperti ini. Tuhan itu terbuka tangannya, dan tangan yang terbuka ini selalu bergerak memberkati anak-anaknya yang setia, yang taat. Dia sibuk menolong dan mengangkat tangan-tangan yang lemah ini. Kita bagaikan orang-orang yang ada di bawah sana dan berteriak minta tolong. Tuhan itu bukan Tuhan yang kayak big boss, tapi Tuhan itu adalah Tuhan yang membuka tangannya saja, tidak, tetapi tangannya itu bergerak menolong setiap anak-anaknya yang berteriak minta tolong. Kenapa? Mazmur bilang di sana tadi, apa? Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang-orang yang dihadapinya dan menjawabnya dari sorga yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Di musim kita menangis, Tuhan mulai bergerak tangannya kepadamu, kepada Anda semua yang sedang menangis hari ini. Dia sedang bergerak memegang tanganmu. Dia sedang bergerak tangannya untuk mengurapi kepala-kepalamu. Dia sedang bergerak di atas rumah tanggamu. Dia sedang bergerak dan mengulurkan paket-paket doa. Jawaban doa sedang disiapkan untukmu hari ini. Mengapa Anda harus khawatir? Dia Tuhan yang Maha Kuasa. Saya ditolong Tuhan dari musibah Januari itu. Saya kehilangan materi, tapi Tuhan gantikan apa yang hilang itu 3 kali ganda dari apa yang hilang. Tuhan gantikan 3 kali ganda. Bantuan mengalir. Saya tidak meminta. Saya tidak tahu dari mana yang datang ini, saudaraku. Bahkan bantuan itu datang dari kaum Kedar dan Nebayot pada kami. Saya mau saksikan ini dengan benar. Tuhan itu menggerakkan siapa saja. Tuhan itu sangat sibuk untuk menolong hamba-hambanya, menolong orang-orang yang diurapinya, menolong orang-orang yang lagi menangis, menolong orang-orang yang lagi terkapar karena pengaruh COVID ini. Saya mau beritahu kepada saudara, jangan imanmu lemah. Taat dan setia pada firman Tuhan.
Akui dia dalam segala hal lakumu, kalau bukan Tuhan. Yang ketiga, akui dia, Tuhan yang berkuasa di setiap musim hidup. Kalau kau menangis hari ini, itu musim menangis. Dengar baik, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan sedang mempersiapkan paket doamu. Paket doamu. Mata air akan digantikan dengan air mata yang keluar dari matamu hari ini. Dengar baik. Ada aliran-aliran sungai hidup di sana. Kiranya Tuhan memberkati saudara hari ini. Jangan takut dan bimbang. Jangan takut dan bimbang. Sekali lagi saya tekankan, sebagai gembala, sebagai pendeta, dan juga saya sebagai seorang akademisi, saya mau berkata kepada saudara, jangan takut dan bimbang menghadapi situasi yang hari-hari ini berkembang. Corona akan menjadi bahagian hidup kita. Tapi saya percaya darah Yesus lebih berkuasa dari pengaruh virus itu. Saya percaya. Tapi Tuhan juga menaruh pada kita hikmat dan kebijaksanaan. Hikmat dan pertimbangan, hikmat dan akal budi. Untuk selalu bersikap waspada terhadap virus itu. Terhadap apapun juga dalam hidup kita. Anda harus yakin percaya. Kalau Tuhan saya alami dalam hidup saya percaya Tuhan juga Anda akan alami dalam hidup Anda. Kiranya firman Tuhan hari ini menguatkan kepada kita semua. Jangan takut dan bimbang. Saya kunci dengan satu ayat yang tadi kita baca. Jadi orang-orang yang memegahkan kereta, ya, orang-orang yang terlalu bangga dengan hal-hal materialistis, kereta, ya, dan lain sebagainya, itu akan rebah. Mari kita bermegah bukan karena harta benda. Mari kita bermegah bukan karena kekayaan. Mari kita bermegah bukan karena kecerdasan. Mari kita bermegah bukan karena apa yang sudah kita capai. Tapi biarlah kita bermegah karena nama Tuhan, ayat 7. Kalau kita bermegah akan nama Tuhan, maka engkau akan melihat di kiri dan kananmu akan rebah berjatuhan. Tapi saudara tetap tegak dalam Tuhan. Ayat 9 berkata, ya Tuhan berikanlah kemenangan kepada Raja. Bukan hanya kepada Raja Daud, tapi kita anak-anak Raja juga patut menerima kemenangan itu. Dan jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru. Tuhan memberkati saudara dan saya hari ini. Firman Tuhan menguatkan saudara. Haleluya. Tuhan memberkati gereja di mana saudara bernaung hari ini. Tuhan beserta dengan saudara dalam segala situasi. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Allah Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah Maha Kuasa di bumi dan di sorga. Ketika pandemi ini luar biasa terjadi atas bangsa kami, atas bangsa-bangsa lain, atas seluruh bumi ini, kami tetap melihat Tuhan ada di sana. Dan Tuhan hadir di sini. Kami tetap percaya Tuhan bela gerejamu. Tuhan bela setiap anak-anaknya yang berseru dan mengangkat tangan. Tuhan mendengar setiap doa dan rintihan kami. Kami hanya mau bermegah demi nama Tuhan. Dan kami percaya Tuhan selalu beri kemenangan bagi kami. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dengan roh dan darah-Mu. Sehingga kami dapat mengimaninya, melakukannya dalam hidup sehari-hari. Kami mengucap syukur untuk pertemuan ibadah hari ini. Tuhan juga memberkati Pelita Community, gembala sidang, penatua-penatua yang ada, pelayan-pelayan Tuhan, aktivis gereja. Tuhan memberkati adanya. Memberikan selalu perlindungan dengan darahnya yang ajaib kepada hamba-hambanya ini, kepada umat-umatnya, kepada komunitas Pelita Community. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Hamba sudah berdoa, kiranya Tuhan melalukan segera juga pandemi ini dari muka bumi ini. Ampuni dosa manusia, sehingga banyak dosa manusia ini mulai berbalik menjadi bukan pendosa lagi, tapi menjadi petobat-petobat baru, menjadi alat-alat kemuliaan Tuhan. Kami percaya gereja menang sampai di akhir zaman. Ini doa kami. Kami sudah berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, saya percaya saudara diberkati, amin. Apa yang sudah Pastor Terry sampaikan,
kiranya bisa merema dalam hidup Bapak Ibu, dan yang paling penting adalah bukan cuma kita dengar, tapi seperti apa yang kita bahas di bulan-bulan ini, bahwa orang yang dewasa adalah bisa mencernanya dan bisa melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya percaya biarlah apa yang sudah Pastor Terry lakukan bisa memberkati kita semua, dan tidak akan pernah sia-sia apa yang sudah ia tabur. Baik Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi sudah ikut ibadah online kita pada hari ini. Sekali lagi saya berdoa supaya Bapak Ibu semua dalam keadaan baik-baik aja. Minggu ini hanya ada beberapa pengumuman yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, Bapak Ibu jangan lupa kita akan kembali pada pot di minggu-minggu ini. Kalau Bapak Ibu ada yang belum ikut pot kita, segera hubungi Monik atau Bella atau bisa kontak ke hotline. Jangan sampai ketinggalan, karena ini adalah kita bisa ketemu, kumpul sama-sama, melakukan ibadah di rumah, dan bisa saling menguatkan, saling menasihati, dan yang pasti kita nggak kehilangan esensi bahwa ibadah tetap ada di rumah. Jadi makanya pot itu sangat penting. Saya percaya Bapak Ibu bisa diberkati. Carilah teman-teman 2-3 keluarga, 4-5 orang supaya bisa bertemu, dan koordinasi aja nanti sama Monik dan Bella untuk melakukan potnya. Dan selama masa kita lagi online ibadah ini, anak-anak Bapak Ibu juga penting. Jangan sampai kelupaan bahwa setiap hari Sabtu, setiap hari Minggu maksudnya, tim dari guru sekolah minggu kita gereja anak pasti akan mengirimkan link. Kalau Bapak Ibu belum terima linknya dari para guru-guru gereja anak, segera hubungi hotline, kasih tahu, karena setiap minggu kami para guru-guru gereja anak akan mengirimkan link supaya anak-anak Bapak Ibu tetap juga bisa ibadah di rumah, putarkan mereka dari online ini, jadi mereka tetap bisa bersukacita bersama. Jadi kesatuan kita di rumah, walaupun kita di rumah, semua bisa menikmati sama-sama hadirat Tuhan dalam konteksnya masing-masing, dalam usianya masing-masing. Jadi kita nggak pernah kehilangan esensi bahwa ibadah kita di rumah tetap memuliakan nama Tuhan. Baik, itu saja. Sekali lagi terima kasih banyak. Saya percaya Bapak Ibu semua sudah diberkati. Mari kita tutup ibadah kita siang hari ini ya, dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, kami tahu Engkau sangat baik, teramat baik. Bapa, terima kasih buat firman-Mu pada siang hari ini yang begitu menguatkan kami. Engkau berkati hamba-Mu Tuhan, Pastor Terry, ke dalam tangan-Mu, biarlah kami tahu Tuhan apa yang Ia lakukan tidak pernah sia-sia, apa yang Ia tabur Tuhan, biarlah bisa memberkati kami, dan Tuhan akan kembalikan hamba-Mu ini dengan berkat-berkat berkelimpahan. Berkati dia kemanapun Ia melayani, dalam kapasitasnya mengembalakan, dalam mengajar, apapun itu Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan akan berkati dia lebih lagi, Tuhan akan pakai, berkati seluruh isi keluarganya Tuhan, dan kami percaya bisa bahwa melalui tangan-tangannya, melalui kehidupannya Tuhan, banyak orang yang bisa dimenangkan. Terima kasih buat ibadah kami Tuhan, pada siang hari ini berkati seluruh teman-teman kami yang juga sudah melayani Tuhan, baik yang di depan layar maupun di belakang layar. Kami tahu Tuhan ini bukan sesuatu yang mudah, tapi apa yang sudah mereka lakukan, biarlah Kau kembalikan mereka dengan berkat yang berkelimpahan. Berkati kami semua Tuhan, seluruh jemaat PCC Jakarta ataupun yang sedang menyaksikan ibadah online ini. Hamba berdoa biar Kau berkati mereka, Kau jaga kesehatannya, terutama di musim-musim ini Tuhan. Biarlah kami tetap kuat, kami tetap beriman, kami tidak kehilangan pengharapan bahwa Tuhan selalu ada di samping kami apapun yang sudah kami lewati. Kalau mungkin kami sedang dalam tubuh lemah, Kau yang berkati Tuhan, supaya Kau kuatkan kami, supaya kami bisa kembali sehat, kembali beraktivitas seperti biasa, dan kami tetap percaya bahwa Tuhan selalu memberkati dan memberikan langkah-langkah buat setiap hidup kami yang terbaik. Terima kasih Bapak, Kau berkati seluruh PCC Jakarta, kepemimpinan LT dan juga para penatua kami dan gembala kami Tuhan, baik yang di Jakarta maupun di Jambi. Kau yang berkati mereka semua. Terima kasih buat pilihan-Mu ini Tuhan, dan biarlah berikan mereka hikmat supaya bisa memimpin tempat ini, rumah ini Tuhan, dan supaya kami semua diberikan hikmat lebih lagi, sehingga ketika kami melakukan ketetapan-ketetapan itu semua yang terbaik yang berasal daripada-Mu. Berkati bangsa negara kami Indonesia Tuhan. Kami tahu kami belum melewati masa-masa pemulihan dari COVID-19 ini, tapi kami percaya Tuhan selalu beserta. Biarlah Engkau yang berencana, Kau berkati Tuhan seluruh tim medis, seluruh orang-orang pemerintah Tuhan yang bekerja di balik ini. Biar Kau berikan mereka kekuatan supaya mereka bisa melewatinya Tuhan, menjalankan dengan penuh sukacita dan bisa memberkati dengan banyak orang. Tuhan, Kau jaga mereka Tuhan, berikan mereka terutama kesehatan yang lebih, kekuatan Tuhan, supaya mereka juga bisa terus berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapak, berkati seluruh partner Tuhan tempat ini, berkati tempat kami melakukan ini di tempat ini Tuhan, berkati Om Kus, berkati Om Roy, berkati semuanya Tuhan yang sudah begitu banyak memberkati kami. Berkati juga persembahan yang sudah kami berikan, sucikan, kuduskan. Kau yang berkati untuk terutama memberikan hikmat bagi mereka yang mengelolanya, supaya ini semua bisa digunakan untuk pekerjaan nama Tuhan. Kami percaya Engkau selalu beserta dengan kami, dan
Engkau begitu sayang dan mencintai kami Tuhan, supaya kami tetap bisa berjalan dalam kasih karunia. Terima kasih Bapa buat segalanya, berkati kami sepanjang minggu yang akan datang. Apapun aktivitas kami Tuhan, biarlah selalu seturut dengan kehendak Tuhan, dan Kau akan membuat kami berhasil, dan Kau akan buat kami jadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kami akan menerima berkat Tuhan yang berasal daripadamu. Mari angkat kedua belah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera, berkat dan pengampunan, serta penyertaan Roh Kudus turun kiranya ke atas kita semua. Pergi dan jadilah berkat kemanapun Tuhan utus. Kiranya perbuatanmu selalu memuliakan Bapa di surga. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus yang terbaik. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menikmati waktu bersama keluarga. Bapak Ibu semua, sampai ketemu minggu depan. Come on, keep singing it. I believe.